Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Samsudin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketing Udik. Hari ini bergabung lagi di acara ngabuburit bareng LPM. Sudah ada bersama kita di sini bintang sebintang-bintang ya. Tamu orang Ciketing Udik asli di dunia di dunia entertainment tanah air, Bang Egy Hao. Terima kasih. Tepuk tangan dong Bang Egy Hao. Tapi beneran Bang Egy asli warga Ciketing Udik? Asli saya Bang, saya asli Ciketing Udik, RT 01 RW 06. Wah, apa? RT Tile berarti? RT Tile benar. Nih, ceritain dong, kalau memang warga asli Ciketing Udik, cerita dari Bang Egy lahir sampai udah bangkotan begini. belum. Saya belum bangunan. Saya ini lahir tanggal 23 Maret, baru ulang tahun Maret. Oh, selamat ulang tahun pokoknya lu. 23 Maret tahun 99. Berarti sekarang menginjak 25 ke 25 tahun. Belum ada rencana nikah? Belum. Ya. Gimana Bang Egy? Ya, saya lahir tahun 2099, lahir dari rahim seorang ibu bernama Eti Rohaiti dan Bapak Waca Saptari. Oh. Bapak Waca itu anggota Linmas. Sekaligus security di SMK 2 Bekasi. Nah, pokoknya ini fotonya nih teman-teman. Editor dimasukin aja di sini. Ada bapak saya. Pokoknya saya tuh bisa dibilang saya orang asli. Orang asli karena nyokap tuh, mama tuh asli orang Ciketing, bapak Sumber Batu. Oh, siap. Kita tuh cuman kehalang gunung sampah doang. Benar. Jadi masih orang asli. Asli Ciketing. Asli Ciketing semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan ketika Bang Egy sebagai warga asli Ciketing Udik dan sekarang sudah jadi artis. Amin. Dan selalu menampilkan materi-materi stand up komedi Bang Egy itu selalu tentang Bantar Gebang dan Ciketing Udik. Apa sih yang melekat di pikiran Bang Egy nih tentang Ciketing Udik dari kehidupan Egy? Sosok Egy nih seperti apa? Iya, karena sebenarnya kan stand up tuh kadang nih orang banyak yang salah mengartikan stand up dan yang lainnya. Orang bilang tuh sampai sekarang masih banyak menganggap kalau stand up itu adalah ngelawak, padahal ngelawak dan stand up itu beda. Kalau ngelawak tuh sebenarnya ya kita mainnya di adegan, makanya biasanya ngelawak itu nggak cuma sendiri. Dia tuh ada lawannya untuk ada yang satu yang mancing, ada yang satu yang makan gitu. Nah, kalau stand up tuh lebih ke solo. Kita kan biasanya keresahan. Nah, itu yang dibilang stand-nya. Kita berdiri dari apapun yang kita jadikan pendapat atau keresahan. Kayak argumen apa segala macam, kita berdiri dari apa yang kita bahas gitu. Ini menarik nih Bang. Kalau bicara tentang keresahan, berarti selama ini Bang Egy juga ngerasa jadi bagian daripada keresahan nih sebagai warga Ciketing Udik. Iya. Karena memang yang dibahas Bang Egy itu kan materinya nggak jauh dari TPST. Betul. Tentang Ciketing Udik. Nah, sampai kapan Bang keresahannya? Sebenarnya kalau keresahan kan nggak ada batasnya ya, tapi kayaknya sih udah nggak terlalu resah ya, karena jujur waktu awal-awal kenapa bahas Ciketing Udik, karena stand up komedi ini sebenarnya pembahasan keresahan itu sebenarnya diutamakan itu bikin materi pertama adalah hal-hal yang dari dekat, yang dekat dari kita nih, misalnya orang tua kita, pekerjaan kita apa, terus hobi kita apa, lingkungan kita seperti apa. Nah, saya kan materi awal-awalnya lingkungan saya nih yang menarik. Kenapa dibilang menarik? Karena di stand up ini sebenarnya rumus utama bikin penonton ketawa itu yang paling sederhana adalah bikin penonton merasa lebih superior, merasa lebih beruntung. Siap. Nah, ketika saya stand up ngaku anak Bantar Gebang, pasti mereka merasa lebih superior karena daerahnya lebih bersih. Betul. Daerahnya mungkin lebih bagus gitu. Nah, itu akhirnya jadi hal utama yang Egy bahas, apalagi di stand up ini kan Egy nih anak Bantar Gebang satu-satunya juga bisa dibilang. Di stand up. Bisa dibilang sampai sekarang belum ada komik lagi dari Bantar Gebang. Sering nggak sih Bang Egy nih? Sering nggak dapat komplainan dari warga, khususnya nih warga Bantar Gebang ya, terkait tentang materi-materi yang dibahas sama Bang Egy ketika stand up? Nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang
nggak ada yang negor kayak jangan bahas Bantar Gebang dong segala macam. Nggak diancam gitu, pulang lewat mana lu Nggak ada, gitu nggak kan. ada. Karena kalaupun ada saya pasti ngelawan. Pasti ngelawan. Ngelawannya gini maksudnya bukannya gimana-gimana karena eh, kita tuh harus terkadang tuh orang tuh kadang-kadang nggak terima karena tidak pernah mengaminkan kalau sebenarnya kita tuh punya kekurangan. Betul. Kayak yang kita bahas Ciketing Udik kan memang udah itu tuh bagian dari keresahan yang saya tanya ke teman-teman juga. Betul, Saya pasti ke teman-teman, lu malu gak ngaku anak Bantar Gebang? Iya, kadang-kadang suka dikatain. Nah, itu jadi keresahannya akhirnya bareng-bareng. Makanya banyak juga yang terwakili dari materi-materi itu karena banyak orang juga yang akhirnya pernah ngerasain gara-gara nama Ciketing Udik ada udiknya jadi sering dikatain apa segala macam. Tapi kalau soal mengkontrol orang yang tidak setuju atau tersinggung itu kan bagian dari pribadi karena makanya banyak di stand up tuh banyak yang tersinggung apa segala macam itu sebenarnya jawabannya adalah ya memang kita balik lagi ke niat. Kalau saya kan niatnya nggak nyinggung. Betul. Saya niatnya tuh menyuarakan apa yang saya rasain. Kalau orang tersinggung atau enggak itu bagian dari pribadi karena kita tuh bisa milih tersinggung atau enggak. Karena kalau ibaratnya tersinggung itu kan dia memilih untuk tersinggung tidak terima dengan itu sedangkan itu terjadi di masyarakat juga. Sementara yang dilakukan Egy dengan stand up tentang materinya tentang Bantar Gebang itu lebih cenderung ngebiasin bahkan ya. Iya. Jadi dasarnya awalnya kita punya stigma malu tentang tinggal di Bantar Gebang dan lain sebagainya. Pada akhirnya dengan dibawakannya stand up oleh Egy nih, jadi materi Egy dengan sendirinya masyarakat Ciketing Udik misalkan. Ini harusnya malah punya kebanggaan tuh sendiri seharusnya. Karena saya juga pengennya tuh dari materi-materi sebenarnya orang Bantar Gebang malah jadi aware. Maksudnya jadi tahu oh di Ciketing ini ada ini ya gitu. Oh di Ciketing ini kita ini punya kekurangan ini. Lebih ke situ sih sebenarnya harapannya. Karena kayak contohnya kayak Egy kan dulu punya materi kalau Egy tuh malu ngaku orang Bantar Gebang nih kalau kenalan sama orang tuh nggak pernah ngaku orang Bantar Gebang, ngakunya kota wisata, Cilengsi gitu-gitu. Karena dikatain mulu. Ngalamin LPM juga. Ngalamin ya kan. Akhirnya solusinya adalah sekarang tuh saya nunjukin kalau kita tuh harusnya bangga tinggal di Bantar Gebang karena kayak saya sekarang mungkin kalau nggak ada pembahasan Bantar Gebang mungkin saya nggak punya karir, nggak punya apa segala macam. Justru gitu. karena Bantar Gebang jadi artis nih Egy sekarang. Betul. Amin. Jadi iya jadi tuh pengennya tuh sebenarnya tuh dari soalnya saya nggak bisa ngehindarin kalau orang-orang tidak cocok sama selera komedinya saya mungkin. Tapi ya balik lagi kalau saya niatnya yang pasti saya niatnya menghibur. Yang kedua stand up tetap basisnya adalah keresahan dan itu keresahan adalah hal yang paling utama dalam stand up komedian yang harus dibahas karena kalau nggak ada keresahannya tuh ya ngawang aja gitu sebenarnya mau ngomong apa sih ngapain naik panggung sendirian kalau nggak ada keresahan yang diangkat gitu jadi promosi juga sebenarnya bang niatnya jadi promosi karena kalau mungkin sekarang nggak ada komika yang bahas Bantar Gebang mungkin sedikit yang tahu Bantar Gebang gitu. Oh luar biasa nih gitu sih niatnya. Jadi ketika Egy ngebahas tentang Bantar Gebang berarti masih ada keresahan tuh di hati Egy tentang Bantar Gebang. Banyak. Ini bisa manjang nih materi tentang Bantar Gebang berarti Egy ya. Saya juga nunggu semuanya camat Bantar Gebang kalau bisa duduk bareng saya. Saya pengen buat roasting langsung. Boleh. Nanti kita undang. Nanti hadir aja di Baitur Rahman Bantar Gebang, camat Bantar Gebang itu jadi imam tarawih soalnya. Oh gitu. Nah nanti kita ada ngabuburit bareng LPM. Nanti narasumbernya juga camat. Gi, sedikit lagi dong Ki, cerita tentang buat ngeyakinin warga masyarakat Ciketing Udik juga nih. Beneran nih Egy orang Ciketing Udik? Karena tadi taunya kan di TV, taunya di YouTube, di TikTok, pokoknya konten Egy itu nih orang Ciketing juga nggak percaya karena memang kesibukan Egy juga jarang beredar nih di lingkungan nih. Cerita dong story kehidupan Egy dari kecil misalkan. Sejauh mana nih sampai jadi sosok Egy seorang aktor ataupun seorang stand up komedian Indonesia yang bahkan udah pernah ngerosting Bapak Presiden kita nih yang baru jadi kemarin nih Pak Prabowo. Ini luar biasa. Orang Ciketing yang berani ngerosting Prabowo kalau di bawah banyak ya. Tapi masuk dalam satu konten mungkin dalam sejarah baru Egy doang. Mangga, silakan. Iya, jadi saya tuh dulu dari kecil tuh emang bandelnya tuh udah dari kecil. Maksudnya dari SD aja tuh udah sering keluar malam. Sering nomelin Pak Waca. Lah dijemput ke tongkrongan bener. Dijemput ke tongkrongan. Maksudnya kayak
Kayak ketahuan ngerokok aja dari SD. Ketahuan ngerokok dari SD, dari SMP. Jadi contoh ya bocah-bocah. Jangan dicontoh, tapi maksudnya kalau main dari Ciketing tuh sebenarnya dari dulu emang suka keluar mainnya. Maksudnya nggak pernah main di daerah gang gitu, nggak pernah. Karena dari dulu waktu kecil aja suka main ke Taman Rayu, perumahan. Perumahan. Main sama anak perumahan, terus main ke sini nih daerah-daerah Gang Awis, anak-anak Nopeng Rasta di belakang tuh. Dulu SMP tuh ikut-ikut reggae dulu. Di sini ada Debun, Ujang tuh, abang-abangan juga dulu. Jadi kalau main tuh dulu tuh emang udah sering main ke kampung sebelah. Maksudnya ke Ciketing, ke Cikiwul, muter gitu. Makanya sebenarnya kalau ditanya temen banyak sebenarnya. Dulu tuh, maksudnya emang dari kecil tuh emang seneng banget berbaur. Makanya rata-rata temen-temennya gitu rata-rata udah berumur kan, maksudnya umurnya jauh gitu bang. Maksudnya abang-abangan semua. Walaupun SMP nongkrongnya sama yang udah lulus gitu. Jadi emang dari dulu tuh emang suka berteman. Bahkan dulu tuh aktivitasnya karena emang Bantar Gebang banget. Dulu tuh sempet BM-BM naik mobil sampah nih. Kalau mau nonton Inbox kan ke Giant. Oh sempat jadi ala Inbox. Hippie Pura dulu di Mekarsari. Itu naik mobil sampah. Dulu bahkan dulu pernah bukain terpal. Oh iya, sekarang masih ada tuh profesi buka terpal. Ada, dulu dapat goceng apa berapa ya? Iya. Dulu bukain terpal dulu. Jadi bahkan dari SD. Karena zaman SD tuh dulu kita main buruk tuh apa ya? Bungkus rokok dilipat-lipat tuh kayak gitu. Yang dikasih karet. Ya. Tadi main pakai sendal. Nah, itu tuh karena saya dekat sama tempat pembuangan sampah, saya ke Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah. Nyari buruk. Karena rokok-rokoknya aneh-aneh. Ada yang rokok dari Arab gitu-gitu. Dan itu semakin aneh semakin tinggi nilai jualnya tuh. Jadi makanya saya akhirnya mainnya ke gunung sampah gitu, terus jadi buka terpal, ngumpulin buruk gitu. Jadi kalau cerita Ciketing mah banyak banget sebenarnya, karena dari dulu emang suka muter di daerah Ciketing. Makanya dari kecil tuh sebenarnya emang udah terbiasa untuk main, nggak cuma main di luar rumah gitu, nggak cuma di gang doang gitu. Karena tadi Bang Egi ngasih kode bahasanya tentang buruk, sebenarnya kode biar lebih santai ngerokok dulu kali Bang Egi. Iya, paham kita paham. Kaci kan ya? Iya. Pemirsa kaci kan? Kaci. Tapi pertama juga nih saya nih podcast ditonton bapak sendiri. Saya deg-degan juga tuh. Takut salah ngomong. Soalnya iya. Soalnya dari tadi nunduk. Jangan. Parah lu Pak Egi, bapaknya langsung pergi noh. Wah, apa itu? Itu mentor hidup saya itu bapak saya. Sambil ngerokok sambil ngopi, enak nih ngobrol yang kekinian nih Bang Egi. Karena sekarang momentumnya momentum bulan puasa. Puasa Bang? Puasa, alhamdulillah belum batal. Nah, gimana cerita sosok Egi di bulan puasa ini? Mangga. Bulan puasa sekarang lagi sering konten sih, konten Ramadan gitu, terus lakuin aktivitas di bulan puasa gitu, karena emang sekarang nih lagi sering ngelakuin bikin konten di Instagram, di TikTok, di YouTube. Karena mungkin karena di stand up mah maksudnya udah lumayan lah, maksudnya udah bisa ikut kompetisi TV 2 kali nasional, udah. Sekarang pengen nyobanya ke ranah baru untuk nyari kaki lah istilahnya, maksudnya biar dapat duit lagi gitu dari konten gitu, akhirnya ngonten. Jadi lebih seringnya sekarang di bulan puasa tuh ngonten, terus kan sekarang juga alhamdulillah banyak acara-acara program-program sahur gitu-gitu, alhamdulillah juga dapet. Nah yang jadi pertanyaan sekarang gini, ini masa anak muda Ciketing juga kan kemarin sempat kita nerima tamu mahasiswa dari LSPR ya, London School. London School. Mereka juga menyarankan anak-anak muda Ciketing Udik itu harus udah mulai melek jadi konten kreator dan lain sebagainya gitu. Iya harus. Nah yang jadi pertanyaan kita, duitnya dari mana tuh Gi? Kalau kita jadi konten kreator nih, anak muda Ciketing punya niatan kayak pengen jadi Egi nih, atau ngambil jalurnya Egi, video itu di mana gitu? Sebenarnya ini adalah momen dimana perang sosmed ya. Ini adalah momen dimana harusnya semua orang jadi konten kreator, karena sekarang tuh semuanya bisa jadi ladang penghasilan sekarang di konten kreator. Punya usaha sekarang bisa dijual di TikTok. Betul. Punya usaha bisa dijual di Instagram. Jadi sosial media ini tuh sekarang tuh bisa jadi lahan di mana orang jadi semakin tahu kita ini punya apa, kita ini siapa. Jadi
harusnya semua orang yang ada di Indonesia lah khususnya itu tuh sekarang manfaatin sosial media, karena sekarang mau ngejual apapun termasuk diri kita tuh sekarang jadi makin gampang, Bang. Makanya sebenarnya hal yang paling utama konten adalah konsisten dulu. Konsisten adalah mau bikin dulu aja. Kadang-kadang kan orang kan takut, takutnya kurang bagus nih. Padahal jadi konten kreator tuh pertama tuh ngancurin algoritma dulu. Ngancurin algoritma itu dengan cara apa? Dengan cara konsisten. Misalnya upload setiap hari satu. Oh. Tapi di jamnya sore, di jam rame. Terlepas itu jual produk atau bukan? Bukan, karena itu nanti akan pasti ada momen di mana akhirnya ketika dapat kliknya gitu, dapat oh rame nih, terus tiba-tiba ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Karena saya juga awalnya juga pertama kontennya niatnya adalah ya udah bikin konten aja dulu. Terus karena algoritmanya emang sering upload, akhirnya ada yang FYP gitu-gitu segala macam. Akhirnya brand ngeliat. Brand tuh sebenarnya ngelihatnya dari kualitas tuh biasanya ya endorse, jadi follower. pada akhirnya endorse. Biasanya follower. Tapi kan sebelum dari follower itu kan tetap kontennya tuh kayak apa isinya. Makanya sebenarnya bikin konten aja dulu. Dan biasanya kalau gitu, kalau misalnya ngobrol sama teman-teman yang pengen jadi kreator tuh, pengennya jadi apa dulu? Pertanyaannya jadi konten kreator nih, pengen jadi apa? Misalnya basicnya adalah kayak ada contohnya, ada punya temen namanya personal trainer gym. Dia kerjanya di gym. Bisa nggak jadi konten kreator? Bisa. Tapi jadi konten kreator yang mewakili gym. Kan kita kadang-kadang pengen nge-gym nih, pengen latihan, pengen gedein bicep atau segala macam. Harus punya kemana ya? Harus punya judul dulu berarti kan? Iya. Jadi tuh arahnya tahu. Kalau bisa dibilang emang itu ada duitnya, ada. Emang nggak ada susu elemen gitu yang masuk. Kan banyak yang masuk. Jadi sebenarnya berangkat dari apa yang kita punya dulu nih skillnya. Misalnya kita punya bengkel doang nih. Bengkel biar jadi rame gimana? Ya dikontenin sebenarnya jawabannya. Misalnya di bengkel ini enak, bisa ada warungnya, bisa jajan ke sini. Jadi dikasih tahu. Jadi platform sosial media adalah tempat di mana kita ngejual diri kita, siapa kita, ngejual apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Gak melulu tentang produk kan? Gak melulu tentang produk. Kayak kuli aja sekarang bisa jadi dapat penghasilan dari konten. Kalau dia ngasih tahu di kontennya, di platformnya, kalau dia itu kuli. Iya dong. Karena kan syaratnya satu kali ya. Apa? HP. Nah, sebenarnya emang paling oke nih sekarang nih iPhone. Karena iPhone tuh bisa include sama kualitas gambar yang bagus sama audio yang bagus. Tapi bukan berarti yang Android apa segala atau speknya kecil itu nggak bisa jadi konten kreator. Enggak juga kok. Di TikTok banyak yang buram apa segala macam tapi followernya tetap banyak. Karena itu balik lagi, mau konten dulu atau enggaknya itu pertanyaan sederhananya itu. Jadi ini ngomongin dapur dari awalnya dulu. Ini ngomongin dapur nih. Sambil ngopi. Ya ngopi bareng dah. Ngopi Blak. Dapur apa nih? Ngomongin dapur yang udah di Rutilahu kali. Ya. Sebagai konten kreator gede berarti penghasilannya. Gede banget. Gede banget. Sampai kebeli mobil ya. Amin. Iya gitu dah. Karena gini Gi, yang saya pahamin tentang Egi itu sosok anak muda yang sayang banget sama orang tuanya. Nah, apa yang bikin Egi jadi seorang Egi yang begitu sayang sama orang tuanya, bahkan di setiap konten bahkan suka digambarin tuh bagaimana kasih sayang Egi terhadap Pak Waca atau terhadap ibunda Egi gitu. Nah, itu secara kesejahteraan berarti kan nopang. Nah, ini buat anak muda Ciketing Udik nih, ketika kasih sayang orang tua punya kasih sayang terhadap orang tua dan itu bisa menghasilkan, bahkan dijadiin konten sama Egi kan. Nah, harapannya ini jadi role model nih buat anak-anak muda, karena selama ini yang ya udah jadi gambaran umum lah bahwa kadang buat karir aja jadi durhaka sama orang tua misalkan. Nah, ini yang nilai plus dari Bang Egi nih, bagaimana ketika dia sudah menemukan rezekinya di dunia keartisannya, di dunia stand up-nya, tapi bahkan masih berimbang dengan kasih sayang terhadap orang tuanya. Kasih wejangan dong buat anak muda Ciketing nih. Nih, enggak sih, jadi tua ya. Jadi tua banget kalau jangan dong. Sebenarnya gini sih, saya kalau sekarang tuh lebih tepatnya pengen tetap jadi manusia seutuhnya aja. Maksudnya kalau punya orang tua yang paling utama kan tetap orang tua ya. Maksudnya
kita sebesar apapun kalau nggak ada orang tua kan nggak bakal jadi apa-apa juga. Dan kalau saya makin kesini, saya yakin banget apapun yang saya dapat sekarang itu semuanya dari doa orang tua. Doa dan Termasuk support dong. support dan semuanya kayak saya dilindungin, berangkatnya aman, terus diketemuin sama orang-orang yang baik. Itu semuanya dari doa orang tua, dan makanya orang tua dulu yang selalu saya utamain Ketika dapat rezeki. iya, karena sebenarnya nggak tahu ya ini dendam apa enggak ya, maksudnya Bang Egi jangan nangis, ada bapaknya malu. saya kalau bahas orang tua saya agak melo nih sebenarnya gini, karena saya ini dulu kan ya lahir dari keluarga yang emang bisa dibilang bukan orang punya gitu. Betul. Saya lahir dari keluarga yang ya sederhana gitu. Terus dari kecil tuh kalau minta apa-apa tuh emang kebanyakan ya nangis dulu dan gak dibeliin juga gitu. Maksudnya banyak hal yang pengen saya mau dulu tuh nggak tercapai karena kita emang nggak punya apa-apa. Nah, ketika sekarang alhamdulillah dapat rezeki, nah saya tuh pengennya saya nggak mau ngebebanin orang tua. Jadi tuh justru orang tua pengen apa, saya bisa ngasihnya. Karena saya ngerasain ketika saya pengen punya apapun waktu itu cuma nangis doang, bahkan nangis aja nggak dapet, itu rasanya sakit banget. Nah, bakti saya sekarang yang mau saya lakuin adalah gimana caranya orang tua saya biar kata dilihatnya awal cuman linmas, pekerjaan yang nggak seberapa apa segala macam, tapi saya gimana caranya walaupun saya mungkin kelihatannya si Egi nih tindikan, si Egi tatoan apa segala macam, tapi saya nggak pernah lupa sama orang tua saya gitu. Karena gimana ya, saya juga sebenarnya rada bingung juga sih untuk ngasih tahu kenapa saya gitu. Sebenarnya emang itu normal jadi manusia aja sih. Maksudnya kadang-kadang kan orang ngeluh, kok gue nggak sukses ya, kok gue nggak dapat pekerjaan yang bagus ya. Mungkin secara manusianya nggak dihubungkan gitu. Maksudnya masalah di rumahnya tuh nggak dikelarin. Kekurangannya mungkin doa dari orang tua. Iya, mungkin nggak pernah nurutin apa yang orang tua punya minta. Misalnya orang tua minta tolong apa nggak iyain, dientarin, makanya rezeki dari Tuhan juga jadinya dientarin. Mungkin itu masalahnya. Makanya yang saya utamain sekarang adalah ya orang tua butuh apa, senangnya apa, saya usahain kasih gitu. Dan sejauh ini doa-doa dari orang tua Egi udah tercapai nih di karir suksesnya Egi. 99 bahkan 100% itu semua dari doa orang tua. Wah, biasa. Dan mungkin kalau saya sekarang dulu nggak lahir dari Waca Saptari dan Ibu Rohati, saya mungkin nggak punya mental yang kuat, karena saya ngerasain banget dulu kan saya nongkrong di Taman Rayu di perumahan. Bapak saya satpam di situ. Betul. Saya nongkrongnya sama anak perumahan yang bapaknya rata-rata ada yang tentara, ada yang polisi. Mereka tuh ngehina bapak saya mulu. Ngata-ngatain, oh bapak lu satpam, bapak lu tukang ojek gitu-gitu. Nah itu yang jadi motivasi saya buat nunjukin walaupun bapak saya memang itu, tapi kan bapak saya halal kerjanya. Betul. Ditambah bapak saya juga emang sering ngobrol sama bokap, maksudnya sama bapak tuh sering ngobrol, kayak nanya kira-kira mesti gimana, dan bapak tuh emang ngasih tahu kayak ya udah yang penting mah kita jangan nyinggung orang, jangan apa segala macam. Dan banyak juga yang nanya, kok bisa sih akrab sama bapak? Ini jadi pertanyaan umum juga, banyak kok bisa akrab sama bapak. Sebenarnya jawabannya tinggal lu yang mau mulai. Mau nggak kitanya yang mulai, itu kan bapak kita, masa lu nggak mau ngobrol? Dan saya juga gini, misalnya kenapa anak-anak muda sekarang lebih loyal ke pacarnya, ke temannya dibanding sama orang tuanya sendiri. Sedangkan kita nih semuanya nggak bisa bayar apapun jasa orang tua yang pernah kasih sama kita selama ini gitu. Nah itu yang saya utamakan. Makanya kalaupun saya punya rezeki, uang buat teman, buat pacar apa segala macam, itu harus lebih kecil dibanding ke orang tua. Skala prioritas tetap orang tua. Karena ya itu tadi, mungkin sampai titik sekarang saya mungkin pernah bersinggungan sama orang apa segala macam, saya sekarang masih sehat-sehat aja dan alhamdulillah rezeki masih terus ada. Itu semuanya dari doa orang tua. Gitu. Iya. Kadang-kadang tuh anak-anak muda tuh bandelnya sampai ke rumah gitu. Maksudnya orang tuanya tetap diperlakukan sama kayak teman gitu, kayak dientar-entarin kalau disuruh. Kayak temennya balik songong. Saya sih kalau dibilang belum jadi anak yang bisa nyenengin orang tua juga ya, karena bapak saya juga kan sebenarnya sering banget, aduh sebenarnya malu nih karena ada orangnya langsung. Pak Waca lagi nangis tuh. Bapak saya tuh pengennya saya tuh jadi anak yang, ya saya tuh yang paling sering lewat adalah kalau disuruh sholat. Saya ngantarin apa segala macam. Itu yang sampai sekarang tuh ya tetap jadi apa ya, jadi batin buat saya untuk
iya Pak gitu, saya juga pengen jadi orang anak yang baik gitu. Tapi di sisi lain ya tetap, kalaupun saya punya rezeki, kerjaan saya apapun di luar, sesakit apapun saya di luar, orang tua nggak perlu tahu. Yang penting taunya dia sakit dia pasti aman, dia punya misalnya motornya rusak apa segala macam, dia nggak usah mikirin itu. Kayak kemarin tuh Biar lihat anaknya aja. juga kontennya sampai motornya dibagusin gitu. Iya, itu karena saya sih kan sering lihat ya, maksudnya bapak saya kan punya Mio hijau itu Pak. Itu sejarahnya itu yang nganter saya stand up dari awal. Oh, Saya pernah tabrakan naik motor itu, bahkan saya nggak ngaku sampai sekarang. Mungkin bapak saya juga awalnya nggak tahu saya pernah tabrakan naik motor itu. Jadi motor itu tuh bersejarah banget. Terus terakhir tuh saya tuh emang dari dulu udah cita-cita ini kayak motor harus dibenerin nih, karena saya ngeliat bapak saya motornya itu kan kuncinya selek, sampai diikat. Terakhir itu kuncinya nggak bisa dimatiin, motor nggak bisa dimatiin Pak. Jadi motornya dimatiin tuh dengan cara knalpotnya ditutup pakai kaki sampai mati sendiri. Dan itu kayak ya Allah, kok bapak saya motornya begini ya gitu. Kalau ditanya bisa nggak beli sekarang, Egi bisa beliin motor baru, bisa, tapi kayaknya lebih historinya yang lebih historinya tepat ya? satu ditambah sebenarnya yang penting mah gimana caranya kita ada niatan untuk memperbaiki itu, biar bapak setidaknya lebih nyaman untuk beraktivitas gitu. Nah itu yang saya lakuin. Akhirnya kemarin motornya saya reparasi, dan ya saya sih niatnya moga-moga bapak saya senang. Pokoknya walaupun bapak saya linmas, walaupun bapak saya dipandang orang kerjaannya rendahan, gajinya kecil apa segala macam, tapi setidaknya secara hidup dia nyaman. Itu yang pasti saya pastiin. Punya niatan mau berangkatin umroh atau haji gitu? Oh itu mah udah pasti ada di niatan di situ. Pak Waca, besok umroh? Umroh Pak, besok Pak. Besok umroh, naik haji. Naik haji. Pokoknya punya kontrakan banyak. Punya kontrakan banyak. Rumah di kota wisata. Pokoknya begitu dah, pokoknya cita-cita saya. Maksudnya ya orang mah kan ngelihat dari kita kan dari sosmed doang, ngelihatnya oh si Egi ini bandel apa segala macam, aktivitasnya kerjanya juga begitu apa segala macam. Ya itu mah saya nggak mau ngontrol penilaian orang. Betul. Yang penting gimana caranya sayanya terhadap orang-orang terdekat saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, gimana caranya mah saya tetap bisa berguna aja. Jadi ada dua sisi lah. Sisi kehidupan pribadi yang Egi sebenarnya seorang anak Pak Waca dan Bu Eti. Di sisi lain ya Egi sebagai stand up komedian terkenal di Indonesia. Bahkan udah luar biasa. Ini satu-satunya orang Ciketing Udik. Apalagi sekarang tadi disampaikan oleh Bang Egi, posisinya di Bantar Gebang sisa Bang Egi. Belum muncul lagi. Belum ada sempat lagi. Ada, cuman hilang. Ya sekarang juga belum ada lagi sih sebenarnya. Yang benar-benar pure entah anak Ciketing, Cikiwul, Sumur Batu atau Kelurahan Bantar Gebang belum ada lagi. Dan sebenarnya ini saya nunggu. Kenapa nunggu Bang? Kenapa nunggu? Karena kenapa nggak nyiptain gitu maksudnya? Iya. Karena gini Bang, izin sebentar. Baik lagi ya. Kalau nggak nyiptain kan tetap ya, kalau itu kan baik lagi ke niatan. Maksudnya lu jadi senam aja nggak bisa gitu kan. Kadang-kadang kan orang kalau emang tertarik, dia tanpa harus disuruh pun dia akan all out sendiri untuk ngejainnya. Mungkin gini, ngelakuinnya maksudnya gitu. Gini, ada missing link lah dari prosesnya mungkin. Ya alhamdulillah memang Bang Egi ini jadi pionir di dunia stand up, khususnya di Bantar Gebang maupun di Kota Bekasi mungkin ya. Tapi misal sarana prasarananya yang memang tidak ada, atau posisinya ruangnya yang kita belum ciptakan, pada akhirnya talenta-talenta yang ada di Ciketing Udik ataupun di Bantar Gebang pada umumnya nih, ini belum bisa nyampe ke progres itu. Makanya kemarin di kelembagaan juga kita bikin tuh Bang Egi, harapannya nanti Bang Egi juga ngisi tuh di situ. Amin. Jadi kita buat satu sarana prasarana dunia kreatif anak Ciketing. Itu kita bikin Loid Ilmu. Nah Loid Ilmu itu harapannya bisa diisi sambil nunggu gedung seni budaya yang memang sekarang lagi tahap pembangunan nih. Kita buat miniaturnya dulu di Loid Ilmu. Harapannya itu bisa diisi teater, bisa diisi stand up komedi, ataupun seni-seni pop kultur yang memang lagi happening sekarang gitu. Nah kalau memang Bang Egi punya minat untuk mengembangkan stand up di Bantar Gebang, khususnya di Ciketing Udik, yuk LPM siap fasilitasi gitu loh Bang. Karena jujur aslinya kultur orang Ciketing Udik itu lawak aslinya Bang. Di keseharian kita sebagai orang Ciketing Udik itu nggak hanya selalu ngomongin tentang serius, antar stakeholder aja, antar pejabat aja mungkin 80% lawaknya, bercandaannya.
Kalau bahasa Ciketing mah ocon. Macam. Seriusnya mungkin 20%-an. Bahkan seriusnya itu kalau udah mau balik. Ngobrol 2-3 jam. Giliran mau balik dia udah diri. Itu ya ketua, tolong. Kayak gitu. Nah, ruang-ruang seperti itu sebenarnya itu kan kalau GIP kultur dari kita nih, tradisi dari kita, satu pemberian juga nih dari Tuhan nih, bahwa memang udah ada talenta aslinya dari anak-anak Ciketing ini. Nah, tinggal kita kasih sarana prasarananya aja, dan itu udah kita siapin tuh sarana prasarananya Bang Egi. Syukur-syukur nanti kita bikin event lah yang memang bisa ngangkat talenta-talenta ataupun bakat-bakat di Ciketing Udik itu Bang Egi. Nah, justru ketika hari ini kita bicara tentang bagaimana potensialnya dunia entertain yang tadi Bang Egi sampaikan melalui konten kreator. Nah, ruang-ruang ini yang harus kita dukung nih. Dan harapannya Bang Egi juga bantu nih di progres kemajuan Ciketing Udik gitu Bang. Nah, tapi kalau sejauh ini LPM ada gerakan apa Bang untuk ke depan gitu buat anak-anak mudanya gitu? Yang terdekat nih kira-kira mau bikin apa? Alhamdulillah yang sekarang berjalan itu tadi ngomongin sarana prasarana ya. Selain prasarana. Nah, ada event tahunan. Event tahunan apa tuh? Event tahunan Ruang Riung. Ruang Riung Karang Taruna, Lebaran Karang Taruna. Jadi itu khusus bagaimana anak-anak muda di Ciketing Udik itu berkreasi. Jadi campur aduk dah tuh kegiatannya. Tahun kemarin tuh berjalan hampir 4 hari. Jadi Ruang Riung Karang Taruna itu konsepnya olahraganya ada, entertainmentnya ada, kreasinya juga ada. Jadi di konsep tahunan itu Ruang Riung itu ya judulnya kan Ruang Riung. Biar anak mudanya mau pada kumpul, mikirin sesuatu yang kreatif. Karena satu hal nih, kadang-kadang kita berpikir, ya baik lagi konteks bapak-bapak kadang-kadang nggak sepemikiran sama anak muda, Bang. Nah, ketika Ruang Riung itu jadi satu wadah, ayo gitu. LPM siap memfasilitasi. Dan konsep Ruang Riung itu habis Lebaran. Tujuannya apa? Tujuannya ya bagaimana posisinya kalau orang Ciketing Lebaran itu nyari lotek sampai ke Taman Limo, kepengen LPM ini kalau Lebaran itu orang Ciketing tetap di Ciketing gitu. Ada ruangnya. Nah, Ruang Riung Karang Taruna itu jadi program yang jadi bisa kita maksimalin tuh di anak muda. Itu pertama. Kedua, alhamdulillah juga kawan kita Anam, Khairul Anam, biasa dipanggil Ilung, itu kemarin udah menjuarai tingkat kota. Respect. Tepuk tangan dulu buat Ilung. Ini ada fotonya di sini. Beliau jadi pemuda pelopor. Pemuda pelopor tingkat kota, insya Allah naik ke provinsi besok. Apa yang diangkat oleh Ilung itu salah satu dari keresahan tentang Bantar Gebang juga, Bang. Makanya hari ini LPM tuh lagi banyak-banyaknya ngelulugu, kalau bahasa Ciketing mah. Ngelulugu anak muda yang kreatif, yang punya keresahan tentang Bantar Gebang. Karena tadi fungsi LPM salah satunya ya bagaimana dampak dari TPST ini bisa kita perkecil lah, walaupun ngilangin mah nggak mungkin. Nah, fungsi lembaga di Ciketing Udik ini ya salah satunya itu bagaimana kita hidup berdampingan dengan dampak TPST tapi bisa mengurangi dampak. Ini agak belibet ya, tapi satu hal, melalui hal-hal kecil yang sudah dilakukan oleh Bang Egi dengan materi-materi tentang Bantar Gebangnya, Bang Ilung, atau anak muda lain yang notabene-nya peduli terhadap lingkungan dengan jalannya masing-masing ya. Ini ikut membantu kita nih di kelembagaan, gitu Bang. Iya sih, saya juga berharap itu ya, karena kayak memang kayak budaya orang besar justru lebih dihargain di kampung orang tapi dikucilkan di kampung sendiri, kan memang itu udah biasa banget. Dalam banget itu. Mau itu band, mau apapun, biasanya lebih besarnya di daerah orang lain, karena biasanya kalau satu daerah sendiri kan kebanyakan sikut-sikutan, dan kadang-kadang misalnya sama-sama temen, mereka tuh nggak terima kalau temennya sendiri tuh lebih besar dibanding dia gitu-gitu. Tapi bukan berarti juga orang itu juga mau kita jatuh, enggak. Tapi orang itu cuma nggak mau kita tuh lebih dari dia.
Itu emang udah jadi hal umum. Itu ada paradigma itu kental banget di Kental ciketing. banget. Makanya kalau saya juga pun, ya saya pun, nah, teman-teman kecil saya kalau ke macam, terlepas ada yang ngucilin apa segala macam sih saya nggak pernah mikirin ya. Tapi dan itu emang hal yang lumrah. Tapi sebenarnya kehadiran pemerintah daerah untuk apa namanya, memberikan fasilitas itu bagus banget, karena kalau kultur itu emang udah jadi biasa, tapi apalagi kalau emang ada sentuh tangan pemerintah untuk kasih fasilitas itu lebih bagus lagi. Ditambah mungkin sekarang di data, jadi ketika LPM ditanya siapa aja sih yang punya kreatif, punya apa namanya, punya skill di Ciketing misalnya, bisa jawab. Misalnya ada orang yang bisa stand up di Ciketing, ada namanya ini. Ada yang pengrajin apa namanya, bahan daur ulang, namanya sini. Ada orang yang bisa main bola, skillnya jago di sini. Nah itu tuh semuanya ada database-nya. Harapan saya tuh sebenarnya pengennya tuh LPM ini semuanya bisa mempersatukan kekuatan yang ada di Ciketing. Apapun itu, terlepas cuma sesimpel dia cuma bisa ngelukis, dia harusnya punya panggung di kampungnya sendiri. Asik. Karena kayak tadi ada acara tiap tahun, alangkah bahagianya dan senangnya kalau Ciketing ternyata bisa berkumpulnya semua orang-orang besar yang punya skill dan punya kemampuan ada di panggung yang sama di kampungnya sendiri dan dihargain sama saudara-saudara sendiri minimal. Itu sih yang sampai sekarang saya tungguin sebenarnya. Karena ya sejauh ini saya stand up pun saya memang di luar, nggak pernah dari jauh. Memang pembahasannya dari sini, tapi kan saya ibaratnya bertarungnya di luar, tapi pengennya juga tetap aja ada rumah yang dimana dihargai di rumah sendiri. Sebenarnya pengennya itu sih. Dan saya yakin teman-teman saya yang di sana juga banyak, selain Ilung, banyak. Kalau misalnya pemerintah mau nyari juga sebenarnya talenta-talenta muda di daerah Ciketing, mau Ciketing lah khususnya, itu banyak banget. Tapi pertanyaannya, pemerintah selama ini ngapain aja? Pernah nanya nggak? Pernah nyari nggak? Pernah ngedata nggak orang-orang itu? Pernah ngasih fasilitas apa? Apakah sejauh ini cuman ya udah kalau itu ada, oh ya udah, terus bikin acara cuman sebatas formalitas apa gimana gitu. Itu sih yang kalau emang ditanya hal yang pengen saya suarain sih, sebenarnya pengennya itu. Karena saya jujur selama ini saya nunggu banget momen itu. Nunggu momen dimana orang-orang Ciketing asli, anak-anak Ciketing yang punya kualitas, punya skill, itu dapat panggung, dapat rumah untuk dia nunjukin apapun yang dia bisa di kampungnya sendiri dan dihargain sama orang-orang kampungnya sendiri. Bahkan bukan cuma hanya di dunia stand up, dunia pemuda, Bang Egy, dunia ustadz juga sama loh. Iya, betul. Asli. Saya punya teman-teman juga ustadz yang muda, pinter juga. Ustadz di kampungnya bahkan jadi kayak nggak populer atau jadi bahasan cibiran dan segala macam. Di luar wilayah kita nih dipanggil. Bahkan posisinya nilai ya ustadz juga ada nilainya kan. Itu tinggi gitu. Nah ini gambaran bagaimana tadi paradigma yang kurang baik ya, paradigma kurang baik di Ciketing Udik ini, yuk kita sama-sama rubah gitu. Bagaimana tadi Bang Egy bilang rumah, layaknya rumah, Ciketing Udik ini kan harus jadi support system. Iya. Bagaimana lingkungan kita ini bisa ngedorong yang namanya potensi di Ciketing Udik ini betul-betul bisa keangkat atas dasar sinergitas lingkungan, dan itu sama-sama jadi support system. Apa yang kita inginin gitu loh. Iya, karena kan kita paling enak tuh hidup tuh kalau misalnya maksudnya kita bisa belajar dari rumah gitu. Maksudnya kita bisa berangkat dari rumah. Ini ada cerita sedikit nih Bang Egy. Mau ngundang Bang Egy aja di setiap momen momen kegiatan ya, kayak Ruang Riung tadi saya cerita, ada Kultur Fest. Ciketing Udik Kultur Fest itu insya Allah jadi agenda tahunan juga. Atau Pawai Obor. Ini kan event tahunan yang ngelibatin masyarakat Ciketing Udik secara umum. Sampai ada bisikan nih ke kita nih, ke lembaga, gak usah ngundang Bang Egy, sekarang bayarannya mahal. Padahal Bang Egy juga nggak ngomongin bayaran, padahal kita juga belum pernah ketemu gitu kan. Nah hal-hal itu yang ngomongnya kan bukan orang jauh, orang sekitar Bang Egy juga. Nah itu yang mungkin tadi dikasih gambaran sama Bang Egy, kenapa sih kita nggak bisa bareng-bareng ketika orang maju. Dan kita juga berharap nih Bang Egy, ketika hari ini Bang Egy di puncak kesuksesan misalkan, ini bisa narik nih kawan-kawan yang lain. Jadi pada akhirnya jadi bukan ruang persaingan, tapi jadi ruang
satu kesatuan bagaimana Ciketing Udik ini sesuai apa yang kita harapkan dari waktu dulunya dibentuknya Ciketing Udik gitu. Itu Bang Egi. Iya sebenarnya ya itu wajar banget sih karena termasuk teman-teman saya juga banyak yang ngomong gitu karena ya nggak bisa dipungkir karena profesionalitas kan memang harus ada aturannya. Ada aturan Tapi dan ada nilai. sebenarnya kita kan manusia juga gitu. Kalau saya juga tiba-tiba disamper diajak ngobrol sama temen, main dong ke acara kita. Ih, loh, kita sebagai manusia kagak mau gitu, apalagi diajaknya baik gitu. Apalagi Ini kan kemarin acara Kambing Cup di ini ya saya aja main. main tuh. Jadi Harusnya ikut main bola. iya. Saya main juga padahal sebenarnya balik lagi ini kadang-kadang juga orang yang ngomong seperti itu juga kenapa saya nggak terlalu karena biasanya orang yang ngomong gitu juga orang yang tidak pernah mencoba untuk ngobrol. Jadi orangnya nggak kenal aja. Jadi emang nggak pernah kayak mau ngundang. Emang nggak pernah gitu juga. Jadi dari awal tuh udah dapat stigma ya gimana harusnya kita syukurin dong kalau anak-anak Ciketing Udik tuh sekarang punya nilai, punya nilai yang bagus. Karena kalau dibilangnya mahal itu dijadikan alasan untuk ngekat orang, itu kan jadi pertanyaan berarti saya aja nggak dihargain nih di kampung sendiri berarti. Gitu dong. Berarti kan kalau emang dihargain harusnya emang sekarang mahal tapi kalau emang pengen ngundang tapi emang dananya nggak ada ya tinggal ketemu dulu sama orangnya gitu. Kita kan maksudnya saya juga manusia biasa sih gitu. Saya juga ya kalau ibaratnya diajak mah pasti saya mau gitu. Lagi roasting dong ketua LPM nih. Oh ini ketua LPM baru ya? Nggak baru, udah 2 periode ini malah terakhir. Udah. Bantai yang dalam. Sikat. Alhamdulillah saya merasa biasa aja. Saya merasa terhormat. Mohon maaf saya udah Pak Prabowo saya pernah saya roasting. Benar. Pak Fadlizon pernah. Iya. Apa sih si Salim gitu kan? Iya, tapi enggak, saya terasa terhormat lagi karena sejauh ini alhamdulillah LPM Ciketing Udik mau ngajak saya untuk ngobrol, ketemu karena pemerintah sebelumnya atau mungkin Bang Salim juga kemarin-kemarin juga belum sempat. Pada akhirnya juga sekarang dan ini emang salah satu contoh kalau emang pemimpin tuh harusnya begitu, bisa ngelihat belum ini like belum roasting ini masih muji. Iya potensi anak muda tuh ngelihat karena emang pemerintah sekarang melek-melek ya Bang ya. Melek-melek dibikin konten apa segala macam karena memang sekarang tuh penciptaan tuh bagusnya buat konten ya Bang ya. Benar. Saya bersyukur ketemu Bang Salim. Walaupun jujur ini pertama kali saya ketemu Bang Salim. Walaupun ini sebenarnya saya ditembak untuk roasting, tapi saya nggak pernah takut sama siapapun untuk roasting dan saya insya Allah siap roasting Bang Salim karena Bang Salim ini salah satu orang yang bisa jadi contoh untuk LPM selanjutnya. Amin. Untuk bisa mencontoh kalau misalnya jadi pemimpin daerah itu harus dimulai dari yang dekat-dekat dulu. Orang-orang yang di kelurahan Ciketing Udik diundang dulu apa segala macam karena emang kayak beginilah contoh-contoh orang yang pengen nyalek teman. Emang begitu. Nanti kalau udah jadi caleg juga lupa sama kita pasti. Udah pasti dilupain kita. Bang itu dibayar nggak itu? Lah kagak tahu saya. Kalau nggak ada bapak gua nggak bakal gua kesini. Nah, bercanda tapi emang begitulah. Saya jujur saya yakin Bang Salim ini memang punya niat baik, niat ngundang saya ke sini emang tulus pengen ngerangkul semua kekuatan anak muda biar dapat panggung di kampungnya sendiri. Amin. Gitu. Tapi ya itu tadi biar murah ngundang bapak saya gitu. Padahal pasti budgetnya gede sebenarnya, cuman lewat bapaknya biar lebih murah gitu. Tapi ya gitulah, kita doain semoga LPM jadi salah satu wadah untuk anak-anak muda di Ciketing Udik khususnya LPM Ciketing Udik bisa sebanyak-banyaknya bisa memberikan fasilitas, bisa memberikan support yang bagus untuk anak-anak muda sehingga Ciketing Udik bukan cuma walaupun namanya Udik tapi banyak orang-orang yang punya skill dan talenta yang bisa membanggakan kampungnya Ciketing Udik dan Bantar Gebang di mata dunia. Gua nggak perlu closing ya. Tadi closingnya dari Bang Egi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Egi.